itu korban selamat ya sebenarnya. Korban selamat gempa di Palu, Umir Amri. Dia ini salah satu staf dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah yang pada Jumat malam ya, pada saat Jumat malam itu juga merasakan getaran gempa di Palu. Mungkin kita langsung bertanya aja sama Uminya. Ini pas kejadian kamu lagi ngapain? Ya, itu posisinya saya masih ada di kosan. Kebetulan kita satu kosan itu ada berdua. Posisinya sama-sama di kosan. Teman yang satunya lagi tiduran, dan saya tuh baru selesai mandi. Jadi lagi pilih-pilih pakaian, mau pakai baju, posisi masih pakai anduk kan, tiba-tiba itu goncangannya tuh vertikal horizontal, jadinya kita sempat terpontang panting gitu. Juga saya sempat dinding kosan sebelah saya itu runtuh, mbak. Saya sempat ngelihat itu juga posisi. Terus nggak lama saya kan posisi masih di kosan, belum bisa keluar, lemari saya itu juga jatuh langsung ambruk. Pas itu saya mau ke depan cari pintu keluar, itu juga terpontang panting di situ. Pas keluar juga pas saya lihat ternyata di depan kosan itu sudah pada retak banyak. Itu kosannya lantai Enggak, cuman satu Oh. lantai aja, kayak bedeng gitu. Jadi pas kejadian kamu pegang apa? Pas kejadian tuh tetap pakai anduk kan, mau keluar tapi saya masih pakai anduk. Tapi Masih berpikir pakai iya, anduk? tapi pas saya mau, tapi kalau saya tetap di situ saya mati di situ. Iya. Gitu mbak. Jadi mau gak mau saya keluar. Pas ternyata teman-teman kan, teman-teman yang sama-sama perantauan juga, sama kosannya satu komplek, ada dia ngeliat saya kayak gitu, dia langsung balik lagi ke kosannya. Kemudian kosannya tuh masih kokoh, cuma juga gerak-gerak. Dia ambil selimutnya dia, mbak. Untungnya selimutnya tuh ada di dekat pintu, jadi dia taruh langsung dia kasih sama saya. Jadi pas malam-malam itu kan, itu sudah maghrib, kita langsung cari tempat pengungsian. Jadi selama satu malam itu saya cuma pakai selimut. Untungnya saya sudah pakai dalaman itu, mbak. Jadi selama satu malam saya masih pakai selimut. Kita ngungsi di tengah lapangan. Dan saat di sana juga posisi itu udah ramai kan, udah gelap gulita. Jadi kita jalan cuman meraba-raba sambil mantau kan, di mana tiang, di mana pohon kan, takutnya ada gempa susulan lagi. Kita lihat juga jalan di sana itu udah pada retak-retak semua, dinding itu udah runtuh-runtuh. Sama ada tetangga kosan saya itu juga kakinya tuh udah belah-belah gitu, mbak. Udah belah, terus dagingnya udah keluar. Jadi kita sambil bopong itu malam-malam ke atas tuh. Dia dataran, kita termasuk di tengah, jadi kita naik ke atas lagi ke lapangan. Jadi shock banget, mbak. Sepanjang perjalanan gitu semua jadi ingat Tuhan lah di sana. Terus juga sepanjang jalan itu cuma bisa air mata, nangis aja semuanya pokoknya gitu. Pas kejadian itu kan kamu jauh dari keluarga, tapi Iya, ada itu mbak mikirnya nggak ada siapa-siapa di sini gitu, mbak. Jadi mau nggak mau ya harus keluar. Gimana caranya nyelamatin diri kan, untuk saya sendiri. Gimana caranya saya bisa keluar ya dari saya sendiri gitu. Jadi capek, padahal satu hari itu saya juga belum sempat makan nasi gitu. Jadi kalau mau dibilang badan itu loyo, tapi alhamdulillah nggak berasa, mbak. Gara-gara paniknya itu ya itu sampai juga ke atas malam. Kamu setelah mandi itu, terus kamu ke Pontang Panting itu berapa lama kira-kira? Ada sekitar 30 detik. 30 detik itu Lumayan. sebenarnya sudah pasrah, tapi masih ada kekuatan mau keluar gitu. Kita pas di pengungsian itu udah satu malam itu masih terus goncangan, nggak berhenti. Kan kemarin waktu saya mau berangkat ke sini kan, saya ikut Hercules itu juga di bandara masih ada getaran, nggak berhenti getarannya. Cuma ada susulan gitu. Jadi kalau walaupun dibilang udah nggak ada lagi aman, tapi tetap nggak bisa, soalnya kita ngerasain kan. Pas kejadian kamu
handphone kamu nggak ada itu. Pokoknya pas saya pakai handuk itu nggak ada yang dibawa mbak, langsung keluar aja pokoknya, nggak ada yang inget, pokoknya maunya keluar gitu, nggak kepikiran apa-apa. nah pas keluar pasti ada kan pikiran aduh mau kabarin keluarga atau enggak, Iya ada nggak mau pikiran? ada kepikiran mbak, tapi kita kan posisinya itu kan kontrakan saya itu masuknya lorong, pas kita masuk ke mau keluar lorong itu udah dinding antar lorong itu udah ambruk juga, jadi kita gimana sih keluar dulu dari situ, nanti kalau kita masih tunggu semoga nanti ada waktu lagi buat bisa. Kebetulan juga teman saya ada juga yang buat handphone, jadi kita bisa hubunginya pas kita udah di pengungsian di lapangan itu, dan kita Pas hubungin keluarga gimana? saya lebih hubungin ke ayah, ke bapak dulu. Nah kalau ke ibu kan pasti cemasnya nanti ke ayah dulu ya. Sampai di situ saya nangis mbak di situ. Nah, makanya saya takut kalau telepon ke mama nanti malah kepikiran kan orang tua itu. Kebetulan bapak juga lagi di Sulawesi kemarin, jadi dia ternyata berasa juga gempanya, cuman pusatnya di Palu. Jadi dia yang hubungin ke mama biar mama tenang gitu. Terus ketemu sama bapak? Enggak kan soalnya yang bisa akses ke Palu itu cuma pesawat Hercules yang bawa itu logistik itu mbak. Seharian, jadi seharian itu pakai selimut selama 1 malam. Yang pertama itu 1 malam di situ kita ngisi di lapangan itu, goncangan kan kita tiduran itu langsung jadi gemuruh dari bawah itu kedengeran banget mbak, jadi kita tidur langsung kebangun lagi gitu. kepikiran lah ya untuk tidur. Kepikiran mau sebenarnya mau ini cuma duduk aja, nggak berani mau tidur. Cuman nah ini kan jaga fisik biar kondisi tetap baik gitu kan ya, jadi di tidur ayam gitu lah. Jadi setelah nemu baju Itu atau bisa enggak, balik? itu paginya kan kita memberanikan diri kan, pulang dulu, turun ke bawah, cari-cari yang bisa diambil yang bermanfaat lah dulu untuk sementara gitu kan. Jadi ya kita ambil dompet, berkas-berkas gitu yang penting kita bawa seadanya dulu gitu. Nah pas itu kan kita udah ambil selimut, bantal, karpet buat tidur kan, buat dibawa ke atas. Jadi itu kita posisinya udah di RRI, di sana ada RRI itu salah satu tempat evakuasinya juga. Sudah dibilang aman di sana, jadi di sana listrik ada, cuma di sana yang ada listrik. Terus informasi itu juga sebenarnya di sana tuh lengkap, jadi kalau ada apa-apa kita bisa di sana. Tapi pada saat kita udah tenang, kita udah duduk di situ, udah mau istirahat, ada itu dari bawah, jalan yang dari bawah itu segerombolan motor gitu mbak. Motor kayak ikan barengan gitu, jalan sudah nggak kelihatan lagi, sudah motor semua itu langsung naik ke atas. Terus mereka bilang ada air naik ke atas katanya gitu. Jadi kita langsung pergi lagi, barang-barang yang sudah ditaruh sana kita tinggal lagi, yang penting dompet itu aja yang kita bawa, langsung isi lagi ke atas kita di situ. Kalau mau di ini lagi nggak mau, kalau gitu ke sana. Kalau itu saya nggak mau lagi ke sana. Teman-teman masih ada di sana, masih belum dievakuasi kan, soalnya makin hari itu makin banyak warga yang datang ke bandara kan, sudah pada tahu informasi kalau ada Hercules yang bisa bawa gitu. Jadi saya kemarin masih dapat walaupun jejel-jejelan, rebut-rebutan. Hercules ke Makassar. Ya ke Makassar. Terus pas di Makassar saya turun. Kan pertamanya waktu masuk ke untuk ke yang mau ikut Hercules itu katanya kan ada daftar dulu, nanti dikasih tiket gitu kan mbak. Nah saya pertamanya sendirian itu. Saya ketemu ada teman di sana juga sendiri. Jadi ya kita ya so akrab gitu lah kan, mau nggak mau. Jadi di situ kita sama-sama daftar dan ternyata ada yang ke Jakarta. Jadi saya langsung daftar yang ke Jakarta di situ. Terus saya tunggu kok nggak ada pemanggilan, yang di Makassar terus yang dipanggil itu. Jadi akhirnya saya nyelundup ikut yang ke Makassar walaupun nama nggak terdata. Kebetulan juga ada teman saya yang di luar juga menyusul, dia ikut masuk juga, jadi kita barengan ikut di Makassar. Di Makassar sudah sampai, terus saya tanya
sama bapak TNI-nya, Pak saya mau ke Jakarta, saya lewat mana gitu. Katanya aku enggak usah turun, jadi naik lagi ke Nebulasnya pesawatnya, langsung diambil ke Halim semalam. Dari Halim ke sini itu Dari Halim saya ke Soekarno Hatta dulu Pak, baru ke sini. itu Itu sendiri. ongkos sendiri. Nah, kalau dari Herculesnya cuma sampai Jakarta ke Halim. Apa perasaannya sudah sampai ke Makassar? Pas sampai Makassar itu rasanya lega Mbak. Kan kemarin kan dibilangnya mau kemana, nggak apa-apa Pak, saya di mana aja, yang penting saya keluar dari Palu, gitu aja pokoknya pikirannya. Yang penting saya hari ini keluar, yang penting saya hari ini jangan bermalam di sini lagi gitu. Soalnya udah mulai gelap itu Mbak, udah nggak ada yang bisa dilihat, kecuali suara ambulans. Suara ambulans kedengeran itu bapak mayat. Pas nyampe di Soekarno, terus kamu ke Palembang itu dijemput atau terus gimana? Terus saya bilang kan biasanya kalau pulang ya pulang biasa, nggak pernah nangis ini loh, langsung dipeluk sama orang tua itu. Sampai ini adik-adikku biasanya aku biasanya kalau pulang kan sama salaman peluk semua, nggak bisa ketemu lagi, nggak kebayang ya. Padahal sebenarnya udah pasrah ya Allah, udah kalau sudah emang sudah di sini ya udah gitu. Itu sebenarnya parah-parah semua, semuanya parah sih sebenarnya, cuman yang lebih membutuhkan Sudah ada di sini, ini sudah ada di sini. Dan pada saat itu masih terbayang-bayang nggak sih? masih Mbak. Sebenarnya perjalanan saya di sini saya tuh masih gemeteran rasanya. Terus juga di sini kan rumah pinggir jalan, terus kalau mobil lewat kan rumah bergetar, itu masih rasa-rasa kayak itu, iya kayak rasa langsung bangun gitu, terus langsung bangun, terus rasa-rasa kayak gempa gitu. Mandi lantai kedua juga. Iya makanya kan saya mau tidur di kamar, saya nggak mau, biasanya di luar aja, nggak mau di kamar. Oke, terima kasih. Ini semoga semuanya terbaik-baik saja. Kita berdoa untuk saudara kita yang di sana juga segera selamat, dievakuasi.